kembali lagi datang ke hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Siap adik-adik? Good. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Masih ingat adik-adik siapa namanya kakak ini? Pintar, Kak Alin. Coba Kak Alin ngomong siapa adik-adik. Hai, bagaimana kabarnya semua? Ya, terima kasih ya sudah berikan kesempatan khususnya untuk Tuhan Yesus boleh bertemu semua dengan adik-adik. Juga ada Kak Yafet, terima kasih sebagai koordinator sekolah minggu. Juga untuk kasih frame dengan kesempatan, terima kasih. Dan hari ini sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Oke, kita siapkan hati kita mau naikkan pujian Yesus kupanggil masuk dalam hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah pujian penyembahan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati adik-adik kami juga guru-guru sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semua adik-adik boleh bangun berdiri sama-sama kita ikut pujian jatuh cinta pada Yesus, pada Tuhan. Hanya Yesus,
penyembahan, pujian yang kami sudah sampaikan, adalah semuanya boleh berkenan kepada Tuhan. Dan waktu ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Engkau berkati kami satu persatu, agar ketika kami mendengar firman Tuhan, kami boleh simpan dalam hati kami seperti pujian kami yang sudah nyanyikan. Berkati juga untuk kakak yang sudah kami menyampaikan. Tuhan Yesus yang berkati dan memberikan kami hati yang tenang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan. Kembali di hari Minggu ini, kita mau sama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo, yang kelas kecil ini, apakah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, katakan amin. Amin. Ayo, siapkan Alkitabnya. Minta tolong mama atau papa kalau belum bisa membuka Alkitab. Ya, kita sama-sama belajar di dalam kitab Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Kitab Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Ayo, kitab Matius ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Benar sekali. Ada di Perjanjian Baru. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Kakak bacakan ya, simak dengan baik-baik. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang doa kepada Tuhan Yesus. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, berdoa ini sendiri adalah kita datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur, untuk menaikkan pujian kita, dan juga untuk meminta kira-kira apa yang kita butuhkan sepanjang hari itu. Nah, sebelumnya kakak mau tanya ini. Teman-teman sudah belajar berdoa atau belum? Ayo. Kalau kakak rasa kelas kecil ini beberapa orang sudah mulai belajar untuk berdoa. Bahkan kakak lihat ada beberapa orang juga yang sudah mulai mandiri untuk berdoa tanpa dituntun kakak-kakak sekolah minggu. Nah, itu adalah sesuatu hal yang baik. Sesuatu hal yang harus ditingkatkan untuk kita belajar berdoa. Berdoa sama saja kita datang kepada siapa? Datang kepada Tuhan. Kalau kira-kira ada nggak orang berdoa tapi bukan di dalam Tuhan Yesus? Ada. Entah di dalam siapa, tapi bukan di dalam Tuhan Yesus. Tapi kalau orang Kristen atau kita yang percaya kepada Tuhan, doanya kepada siapa? Ya, kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini ayat firman Tuhan mengajak kita untuk meminta. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, tentunya penuh kepercayaannya kepada siapa? Kalau mintanya kepada Tuhan Yesus, maka kepercayaan kita juga kepada Tuhan Yesus. Kamu akan menerimanya. Teman-teman atau adik-adik, kalau adik-adik minta yang adik-adik sukai, terus kemudian mendapatkannya, senang nggak? Tentu senang, bukan? Kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita minta, yang sudah kita tunggu-tunggu. Nah,
Pertanyaannya ini, sudah belum berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus? Sudah belum? Contoh sederhananya, di saat adik-adik sedang mau makan, berdoa enggak? Oke, berdoa. Terus di saat bangun tidur, berdoa enggak? Berdoa juga. Oh, ada yang enggak. Di saat mau tidur malam, berdoa enggak? Oh, ada yang jarang-jarang. Nah, tentunya kita harus dalam keadaan seperti apapun, kita perlu yang namanya berdoa kepada Tuhan. Ini kakak punya kisah nyata ini. Kisah nyata di mana ada kedua orang tua yang memiliki 2 anak. Yang satu katakanlah yang namanya Hasan. Yang satu katakanlah yang namanya Husun. Hasan dan Husun. Nah, si Hasan ini sebelumnya pernah mendengar yang namanya sebuah kisah tentang Tuhan Yesus. Dan sedangkan si Husun belum pernah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Kedua orang tua mereka tidak mempercayai Tuhan, namun mempercayai sebuah patung yang diyakini patung itu akan mengabulkan atau mewujudkan apa yang sedang dimintanya. Nah, pada satu ketika keluarga ini sedang menghadapi persoalan. Apa persoalannya? Persoalannya adalah binatang kesayangannya, yaitu keluarga ini memiliki sapi 2 pasang yang sama-sama sedang sakit dan hampir mau mati. Lalu kemudian si Hasan dan si Husun ini dimintai tolong oleh kedua orang tuanya untuk mendoakan, untuk berdoa atau meminta supaya si sapi ini boleh sembuh. Nah, diminta didoakannya di mana? Di patung. Tapi itu yang mereka yakini, kalau berdoa di patung bisa disembuhkan. Lalu si Hasan dan si Husun ini mulai bergegas untuk datang ke patung yang diyakini bisa menolong si sapi itu. Ternyata si Hasan yang disuruh berdoa kepada patung, ternyata di saat itu juga si Hasan tidak berdoa kepada patung, tetapi berdoa kepada Tuhan Yesus ternyata. Sedangkan si Husun mendengar hal itu kaget. Loh, orang tua udah menyuruh untuk berdoa kepada patung ini, malah berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, si Husun yang belum sempat berdoa mendengar si Hasan berdoa kepada Tuhan Yesus, lalu bergegas pulang ke rumah, mengatakan kepada orang tuanya, "Papa, Mama, kakakku si Hasan ini ternyata tidak berdoa kepada patung." Lalu berdoa kepada siapa? Tadi aku mendengar si kakak Hasan berdoa kepada Tuhan Yesus. Lalu dengan muka yang marah, kedua orang tua ini lalu, "Cepat panggil kakakmu untuk pulang ke rumah. Anak tidak tahu diri." Lalu si Husun yang mendengar perintah itu lalu memanggil si kakak. Kakak, kamu disuruh pulang ke rumah. Disuruh pulang ke rumah untuk mau membicarakan sesuatu hal." Lalu si Hasan dengan santainya
Karena setelah berdoa, kemudian si Hasan pulang ke rumah. Lalu ternyata apa yang terjadi? Kedua orang tuanya marah besar tanpa berlama-lama atau tanpa mengeluarkan satu kata, dua kata, lalu menampar si Hasan anaknya. Apa alasan si Hasan menampar anaknya? Karena si Hasan tidak lagi berdoa kepada Tuhan Yesus. Tidak lagi berdoa kepada si patung, tetapi melainkan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tapi sikap si Hasan tetap tenang. Lalu kedua orang tua ini heran. Udah ditampar, tapi tetap tenang-tenang aja. Karena keheranan kedua orang tua ini akhirnya bertanya kepada si Hasan anaknya. Hasan, mengapa kamu berdoa kepada Tuhan Yesus? Lalu si Hasan menjawab, karena saya mendengar bahwa Tuhan Yesus mampu menolong setiap orang yang sedang kesusahan. Lalu kedua orang tua itu mengatakan, kalau memang Tuhan Yesus yang kamu maksud itu dapat menolong, mari coba lihat sapimu. Akhirnya dilihat, ternyata belum sembuh. Tetapi beberapa jam kemudian dilihat lagi, sapinya sembuh. Lalu si kedua orang tua ini akhirnya berkata kepada si Hasan, Hasan, ternyata apa yang engkau ceritakan itu benar adanya. Nah, adik-adik, dari kisah yang sudah kakak sampaikan atau dari sebuah cerita yang sudah kakak sampaikan, Hasan yang tinggal di lingkungan yang orang tuanya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi Hasan tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apalagi adik-adik yang tinggal bersama dengan kedua orang tua adik-adik yang berdoa kepada Tuhan Yesus. Alasan apa yang mau dipakai? Takut ditampar? Takut dimarahin? Takut gak ada. Harusnya lebih rajin lagi untuk berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kedua orang tuamu akan senang sekali ketika adik-adik mendatangi kedua orang tua dan mengatakan, Ma, Pa, aku mau belajar berdoa. Ma, Pa, ajarin aku berdoa. Nah, tentunya orang tuamu pasti merasa senang. Anakku mau belajar berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kakak-kakak sekolah minggu mendorong untuk adik-adik, ayo belajar untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Di saat apapun keadaan, engkau bisa mendoakan papa mamamu, engkau bisa mendoakan sekolahmu, engkau bisa mendoakan persoalan atau masalah yang adik-adik sedang hadapi sekarang ini. Bahkan adik-adik juga bisa mendoakan saudara-saudara yang mengalami persoalan yang butuh pertolongan. Maka mari adik-adik jangan malas-malas untuk belajar berdoa. Oke? Kiranya
firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan memberkati adik-adik, untuk adik-adik tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kakak tutup dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Bapa dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami sudah beribadah sekolah minggu. Kiranya dalam setiap pendengaran kami akan firman Tuhan boleh membuat kami bertumbuh semakin mengenal Engkau saja. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh datang kepadamu, berdoa, meminta pertolongan, dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau menolong setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu, kami serahkan kedua orang tua kami yang membimbing kami, yang menolong setiap kami. Kiranya Engkau berkati di dalam setiap pekerjaan yang ada, setiap usaha yang ada, Engkau memberkati. Bahkan di dalam sekolah adik-adik kami ataupun anak-anak sekolah minggu yang ada, kiranya Tuhan juga memelihara, memberikan kepandaian, kepintaran, kecerdasan, dan dapat mengerjakan segala tugas-tugas yang ada di dalam sekolahnya masing-masing. Terpujilah namamu, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.